Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Kembali lagi di DKJT Podcast, podcast resmi Dewan Kesenian Jawa Timur yang membahas seputar kesenian dan kebudayaan khususnya di wilayah Jawa Timur. Dengan saya Andre yang akan memandu jalannya podcast ini selama beberapa menit ke depan. Sebelum kita berbicara tentang tema apa hari ini, saya kedatangan tamu spesial ya di sini. Ini yang bikin saya agak grogi dikit ini ya, karena ini pertama kali ya pemirsa budaya. Pertama kali ada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur hadir di meja podcast Dewan Kesenian Jawa Timur. Dari Sugeng Rawo Ibu Evi. Matur nuwun. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ibaratnya yang punya rumah ya, yang punya rumah kesenian dan kebudayaan di Jawa Timur. Mungkin pemirsa budaya di rumah juga bangga dan bahagia nih akhirnya Bu Evi datang di sini ya, seorang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur. Dan matur nuwun ya Bu. Terima kasih. Dan selanjutnya ini tamu kita selanjutnya ini udah terkenal ya, ini seniman yang nyentrik, aktivis dan pendobrak ya. Ini Mas Taufik Hidayat atau dikenal dengan Taufik Monyong ya. Sugeng Rawo Mas Monyong. Ya, sami-sami. Matur nuwun, sehat nggih? Saya Alhamdulillah. Jadi kita bahas apa di sini pemirsa budaya? Di sini nantinya kita akan membahas soal refleksi Jatim Harmoni sebagai program yang meningkatkan keharmonisan sosial melalui penguatan peran seni dan budaya di Jawa Timur. Nah, perlu kita tahu sebelumnya bagaimana Jatim Harmoni ini adalah sebuah inisiatif strategis yang merupakan bagian dari program Gubernur Jawa Timur pada saat itu Ibu Khofifah Indar Parawansa, di mana dia ada satu pilar dari beberapa 9 pilar ya, Nawa Bakti Satya. Nah, ini kita akan menggali ini ya. Saya grogi sama ini. Menggali soal Jatim Harmoni ini sekarang refleksinya sejauh apa dan bagaimana ini melalui dua sudut pandang dari Ibu Kadis dan Bapak seniman ini. Jadi kita mulai pertanyaan pertama ya. Ini ke Bu Evi aja. Seperti kita ketahui ya Bu Evi ini Kadis yang ya bisa dibilang baru ya Bu. Baru tapi di masa akhir kepemimpinan gubernur ini ya. Apalagi sekarang udah ganti PJ gubernur ini ya. Ini suatu tugas yang mungkin cukup berat juga ya Bu. Kalau dibilang harus bersih-bersih iya, harus memastikan program yang sebelumnya itu berjalan dengan semestinya dan program tidak pas atau seniman yang protes-protes tentang program-program tidak tepat sasaran sebelumnya. Nah, ini Bu Evi ini di akhir masa jabatan gubernur ini tantangan apa yang sebenarnya yang paling berat yang Ibu Evi ini hadapi dalam menjalankan atau membuat Jatim Harmoni tetap pada koridornya? Monggo. Iya. Boleh kenalan dulu nggak? Boleh Bu, silakan. Ya, halo, saya Evi Aviana Sari. Memang saya baru kemarin bulan Juni. Iya, bulan Juni ya. Sebelumnya saya ditugaskan di Dinas Kelautan dan Perikanan. Sangat jauh tapi nggak jauh karena ternyata setelah belajar di Kelautan dan Perikanan tuh juga ada budaya masyarakat lokal atau budaya para pelaku, khususnya para nelayan itu juga punya budaya, Mas. Iya benar. Nah, Jatim Harmoni, kalau kita bicara tentang Jatim Harmoni ini kan sebetulnya inisiatif pemerintah khususnya Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat harmonisasi antara etnis, agama, budaya dan sekaligus toleransinya ya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur tentunya sudah berusaha dan mengusahakan agar ini berjalan dengan baik gitu ya. Nah, apakah ini memang berhasil? Ya, sejauh ini yang namanya program kegiatan baik itu yang dilakukan oleh pemerintah atau tokoh masyarakat atau siapapun juga pasti ada kendala-kendala di dalamnya. Seperti tadi Mas Wahyu sampaikan, tantangannya apa nih? Tantangannya adalah ternyata kita cukup heterogen gitu ya. Cukup banyak kelompok-kelompok masyarakat, ragam budaya Jawa Timur tuh luar biasa. Dan kelemahannya adalah bagaimana budaya, kesenian dan apapun juga itu yang seharusnya lebih dapat yang namanya memperkuat itu kan baik lahir dan batin gitu ya. Secara ekonomi ini belum tampak sebegitu nyata gitu kan ya. Nah, makanya adanya kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan
tentunya bersama Dewan Kesenian Jawa Timur ini harusnya bisa menjamin harmonisasi dan penguatan itu, gitu Mas Wahyu. Amin. Ya, semoga ya. Amin. Semoga ini ikatan ini terjalin terus selalu bersama, walaupun ada konflik kita bisa selesaikan dengan kepala dingin. Oh pasti konflik itu harus ada. Kalau nggak ada konflik namanya bukan hidup dong, ya nggak? Iya. Baik, terima kasih Bu Evi. Ini saya lanjut ke Mas Taufik ini ya. Seperti kata Bu Evi tadi Mas, kita tidak bisa memuaskan semua golongan. Memang benar ketika penerapan kebijakan itu memang harus diakui memang itu benar. Gitu. Mesti ada beberapa golongan yang merasa, loh Jatim Harmoni apa? Saya tidak terwadai seperti itu. Nah, sebagai seniman ini, Mas Taufik ini memandang keberhasilan implementasi Jatim Harmoni ini sejauh apa? Ya. Monggo. Terima kasih Mas Andre. Nggih. Jadi nyun untuk kalau semua ada yang salah. Saya melihat sebagai Dewan Kesenian Jawa Timur ini sebagai penanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya ekosistem kebudayaan yang menjaga marwah dari tingkat kelompok atau pribadi atau lembaga-lembaga strategis seperti perguruan tinggi dan sekolah kebudayaan. Nah, dari situlah kami berangkat bahwa Jawa Timur itu punya potensi besar ketika dia mampu membaca bahwa kesenian itu tidak hanya sekedar untuk ditanggap dan ditonton. Benar. Tapi kalau kesenian dan kebudayaan ini dibaca sebagai sumber daya ekonomi, nah ini harus ada perubahan. Jatim Harmoni ini kan bukan sekedar mengumpulkan orang lalu senimannya ditanggap lalu dibayar honornya, dipotong pajak, tidak sebenarnya. Tidak ada keberlanjutan. Nah, kami pikir bahwa seniman itu kan harus ada strata, dilombakan, lalu dilombakan, diajari dulu, dilombakan, lalu dipentaskan, dicarikan ruang sehingga mereka pariwisata, kebudayaan yang bersifat sumber daya alamnya kita jual, manusianya kita jual. Ini persoalan ini yang tidak terkomunikasikan sebenarnya. Pas yang kedua, kita ini pernah melakukan riset, mohon maaf Bu Evi. Seniman itu ada 4 bahkan 3 kasta. Seniman pertama itu adalah seniman yang tingkat pendapatannya paling rendah, ya 100.000 sampai 1 juta 1 bulan, karena dia tidak punya skill apa-apa selain berkesenian. Ya. Kelompok seniman kedua adalah seniman yang punya pendapatan 1 juta sampai 2 juta, 3 juta. Itu seniman petani, seniman nelayan, seniman PNS. Ada sampingan ya? Iya, karena dia punya pekerjaan sampingan. Jadi ada dulu seniman tapi pekerjaannya seperti di sini kayak dinas pariwisata. Memang dia kerja pariwisata tapi dia bisa nari. Jadi job-joban tarinya itu ketika ada pagelaran yang diselenggarakan mungkin oleh pemerintah provinsi, mereka juga bisa nari. Tapi dia juga bisa dapat pendapatan tiap bulan dari pemerintah 3 juta, dari penari-menari itu bisa 1,4 juta lah. Nah, yang terakhir itu adalah seniman yang sangat established ya, seniman yang punya profesi profesional seperti pelukis Cak Kandar, lalu Cak Kartolo, itu tiap bulan paling murah, paling sedikit itu pendapatannya paling sedikit 6 juta, 7 juta. Nah, ada juga seniman yang sudah di atasnya itu adalah seniman pengusaha. Contoh lah, seorang penari tapi punya kafe. Tidak saya sebut kafenya, ya banyak teman-teman saya seniman yang sudah memang established, saya punya usaha lalu. Nah, yang kita pikirkan itu adalah seniman yang punya kemampuan paling rendah. Nah ini kan tidak hanya sekedar diberdayakan, tapi ini dikoneksikan dengan seniman yang pengusaha. Itu kan butuh pemerintah yang juga merawat ini. Contoh yang paling ada seniman punya amphitheater, altar, kafenya punya, karena memang dia seniman sehingga dia selain seniman dia senang musik, lalu di kafenya disediain sound system. Nah kan dia tidak mungkin jualan kopi sambil nyanyi. Nah maksud saya dinas pariwisata dong yang aja. Ada sebut aja lah gitu ya, pesen kopi, kan anak-anak muda semua kopi, pesen kopi hijau, macam-macam itu. Nah mereka kan punya usaha. Nah kami yang seniman orang tua-tua loh, gimana caranya? Pemerintah juga tidak bergerak, Dewan Kesenian juga bagaimana kami bergerak, karena kadang-kadang terus terang bulan puasa kafe kami ditutup karena semuanya ibadah. Sedangkan orang-orang yang bekerja di kafe-kafe seniman itu butuh uang untuk hari raya Idul Fitri. Dan keluhan saya kan selalu ke Bu Evi,
Bu Evi, saya itu izin kafenya adik-adik, kafenya kawan-kawan. Ini kan sudah hirawan dari sampean. Mari, ini jangan hanya pemerintah itu menerima surat izin. Kalau bisa mereka, ayo gawe pengusaha kon, ayo gawe usaha ke semuanya. Ono kopi ini, ono joget, ono kopi ini, ono elektro ono kopi ini, ono nari ini. Mendorong itu gitu ya. Saya lihat orang di Taman Budaya nggak ada yang pakaian kayak saya gini. Masuk ke sini, cobalah masuk ke Taman Budaya harus pakai pakaian udengan lah. Nah, itu rencananya tuh kayak gitu tuh, rencananya. Apa gara-gara Mas Taufik bilang kayak gitu? Saya terinspirasi ini, terinspirasi. Cobalah Bukadis, masuk Jogodolo. Bukadis naruh orang satu, Pak mau Jogodolo ya, pakai sarung Pak. Iya, Saya di Thailand, mau turis kaya, mau jenderal kaya, masuk Jogodolo pakai sarung atau sampean sewa. Ya. Nah, berarti ada dinas yang menjaga sana. Ke Jogodolo pakaiannya, ke Jolotundo harus pakai, nggak boleh pakai katok pendek di tempat sakral seperti itu. Nah ini kan sumber daya alam itu dikelola oleh para pelaku pariwisata dan diinisiasi oleh dinas. Jangan dinas hanya ngerawat kawan. Saya nggak setuju bahasanya nanti kamu mau Mas Taufik kalau mau yang dipilih seniman teman-teman kamu. Nggak, teman-teman saya boleh, tapi yang penting ajari orang-orang sekitar itu untuk pakai udeng begini, pakai udeng di Tengger itu ada Tengger gaya Probolinggo, Tengger gaya Pasuruan, Tengger gaya Lumajang, Tengger gaya Malang, nggak sama udengnya. Ternyata udeng mahal. Nah, ini dia. Makanya saya terima kasih banget nih dihadirkan dalam akhirnya podcast ini. Beliau sosialisasi ngajarin secara nggak langsung, bener. Terima kasih. Langsung menuntut sangat banyak ini ya. Undang-undang ada Bukadis. Benar, betul. Apa yang diomongin Pak Taufik itu memang belum terjadi di pemerintah di Jawa Timur nih. Jawa Timur tuh belum kental atas budayanya. Nggak tahu apakah karena seringannya kurang atau terlalu banyak anak-anak muda nih yang menolak tua gitu. Akhirnya kadang-kadang budaya itu kan itu punyanya orang-orang tua. Nah, itu challenge juga untuk para seniman yang sudah senior ya. Jadi mengadaptasikan diri ke zaman sekarang itu juga perlu dan mungkin ya namanya pemerintah itu ada memang untuk memfasilitasi masyarakatnya. Seharusnya seperti itu. Apapun, tidak hanya terkait anggaran. Beliau tadi mengatakan bahwa terapkan nilai-nilai aja pelestarian untuk budaya itu sudah tugasnya pemerintah seharusnya. Terima kasih. Ada lagi yang belum nih. Kenapa Mas? Ciptakan pasar. Contoh kalau semua, saya punya keinginan pasar seni. Iya, saya punya keinginan Mas Taufik agar semuanya ini ada kegiatan kesenian. Oke, Bu Evi terima kasih. Tapi orang di Surabaya mau cari peralatan pakaian tari saja di mana tempatnya? Harus berburu ke pelosok-pelosok itu sambungannya juga ke ekonomi kreatif. Jadi budaya ini ternyata juga nggak jauh-jauh dari ekraf gitu. Makanya betul bahwa pemerintah pusat itu menjadikan satu Kementerian Parekraf gitu ya. Karena itu memang kalau dilihat ya ujung-ujungnya ke sana lagi. Iya, satu bagian yang mungkin nggak terpisahkan, nggak dipisah juga. Nah, memang inilah fungsi komunikasi. Jadi Ibu Kadis nih banyak. Saya belum selesai di foto-foto itu. Nggak apa-apa Mas, biar direm dikit Mas. Podcast, Bos. Iya, podcast. Saya senang sama wadah. Oke, kita lanjut nanti di bagian selanjutnya. Jadi pemirsa tetap bersama di KJT Podcast. Kembali lagi di DKJT Podcast bersama saya Andre. Kita akan melanjutkan perbincangan seru tadi kepada antara Ibu Kadis ya, bersama Ibu Kadis dan Bapak Taufik, Mas Taufik Monyong ini. Tadi seru sendiri mereka nih. Heboh sendiri. Dika tuh masih ngobrol ternyata. Tapi bagus. Ini sebuah harapan atau sebuah
momentum keterbukaan komunikasi antara kepala dinas atau dinas kebudayaan dan pariwisata dengan para seniman. Jadi ini perlu diapresiasi bukan di Ya, sebuah luar biasa DKJT ini. Oke, untuk selanjutnya ya, kita tidak pantas ya Bu ya jika menyalahkan kepemimpinan dari kadis-kadis sebelumnya. Oh iya dong, jangan tidak dong. pantas ya, karena mereka juga pasti punya legasi untuk diteruskan. Gitu. Jadi menurut Ibu ini dari beberapa program selanjutnya yang merupakan program unggulan untuk diteruskan melalui Jatim Harmoni ini kira-kira apa, dan harapan Ibu ke depannya untuk melanjutkan estafet ini dan mengembangkan kebijakan-kebijakan yang kiranya masuk atau lebih cocok ke para seniman atau budaya, itu bagaimana Ibu mensiasati? Ya, yang jelas yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Jatim Harmoni adalah penguatan ya. Ya, penguatan itu kan di apa namanya bisa dilakukan dengan apa saja, termasuk pelatihan tadi, membuka ruang kesempatan untuk para seniman atau pelaku budaya ini secara konsisten. Ya, secara konsisten, agar sebenarnya tujuannya mereka tampil ini bukan hanya untuk peningkatan ekonomi, tapi ini adalah termasuk upaya-upaya pelestarian sebetulnya, pelestarian apapun dalam hal ini kebudayaan, baik itu seni, tari atau banyak Pak Taufik yang tadi disebutkan. Nah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini kepengennya sih sesuai dengan apa yang sudah dibikin oleh pemerintah. Ibu Khofifah luar biasa, beliau sudah menginisiasi adanya desa wisata. Benar ya. sekali. Desa wisata itu di Jawa Timur udah banyak desa wisata dan banyak pula yang copy paste akhirnya ya. Nah, yang belum banyak adalah bagaimana kita mensinergikan atau menjual budaya atau kesenian itu dalam bungkus sebuah desa wisata gitu. Karena ya contohnya adalah provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang memang kebudayaannya kuat banget seperti Bali, Jogja, itu bagaimana kebudayaan dan kesenian itu malah menjadi daya tarik, uang banyak masuk gitu ya. Kenapa Jawa Timur yang katanya heterogen, yang ragamnya banyak, tadi Mas Andre bilang itu kok ya cuman paling taunya reok remo dan jaranan gitu. Jadi ini menurut saya masih terbuka kesempatan, baik peluang apapun ya, peluang usaha. Tadi udah disebutkan bahwa bagaimana ekraf itu peranannya, dan itu bahasa sekarang namanya ekraf sih ya, bahasa sekarang namanya ekraf itu juga harus masuk juga di kebudayaan, Mas Taufik. Jadi kayaknya kita nggak hanya menampilkan kesenian atau bagaimana mengenalkan kebudayaan asli Jawa Timur, tapi bisa juga ini menjadi sebuah lapangan usaha yang lebih kreatif gitu di masyarakat Jawa Timur. Kita libatkan ibu-ibu, nantinya akan kesana pelatihannya, mungkin ibu-ibu yang di desa dia melatih membuat udeng yang katanya mahal banget, dan kita masih belum tahu. Kita juga mungkin Mas Andre juga nggak paham kalau udeng masing-masing daerah beda gitu ya. Beda gitu. Dan ini sekali lagi podcast ini luar biasa, dan alhamdulillah saya bisa jadi bagian di dalamnya, minimal pernah jadi bagian di dalamnya dan berdampingan dengan seorang yang kondang. Berharapnya Bu sering-sering kesini ya. Insya Allah. Kamis menunjukkan saya kondangan. Itu saya terima kasih banget sama DKJT yang amat sangat pengertian gitu ya, dan amat sangat membantu pemerintah provinsi ini mendorong ke arah yang lebih baik, khususnya di kebudayaan dan di kesenian ini. Itu mudah-mudahan kita harmonis lah. Haruslah kita selanjutnya bukan tetangga, bukan kita saudara. Oke, terima kasih Bu Evi. Saya langsung pindah ke Mas Taufik ini ya. Pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir karena waktu Bu Evi juga nggak banyak ya. Tadi disebutkan ya dalam menciptakan ekosistem seni yang berkelanjutan, intinya kan berkelanjutan. Kira-kira menurut Mas Taufik ini elemen kunci apa yang harus diperkuat oleh pemerintah? Yang paling utama memang kesadaran
membaca peta ruang kebudayaan dan kesenian. Kesadaran untuk membaca peta ruang kesenian dan kebudayaan. Orang bisa sadar karena tidak sadar. Kalau orang dipukul semaput itu tidak sadar. Ada orang tidur itu tidak sadar, tapi kalau dibangunkan sadar. Tapi ada orang yang sudah melek ini tapi nggak sadar bahwa kebudayaan itu sudah harus berimplikasi pada kesadaran intelektual, emosional, spiritual, intelektual dan emosional. Jadi emotional question, spiritual question, intellectual question. Membaca itu harus berimplikasi kepada manfaat kan. Contohlah kalau Ibu tadi menyampaikan belum pernah ada di Jawa Timur ditetapkan sebagai pasar seni atau pasar pusat kesenian atau pasar pusat mencari alat-alat kesenian atau pasar mencari gongseng, pasar mencari kentongan, pasar gongseng itu untuk remong Bu, jadi seng gitu loh. Kerenceng. Nah, Oh, pasar iya. untuk mencari yang namanya jual gamelan, pasar Benar. semuanya Iya, diambil. betul. Boleh kita sebut diambil Mirota. Provinsi Jawa Timur belum pernah punya BUMD untuk jualan alat kesenian. Nah, Padahal potensi yang kedua, pasarnya besar. potensi Iya, iya. pasarnya besar karena kesenian itu dari Ngawi sampai Banyuwangi. Tapi kita ada Dekranasda loh Mas. Loh, di Kranasda sekarang banyak tumbuh ilalang kok di sana. Saya sudah di situ sering lewatnya. Bisa di Nah. gitu. Nah, yang kedua, kalau memang itu ada potensi dibaca dengan kesadaran. Contoh, memang kita tidak bisa menghidupkan dengan biaya besar. Contoh lah, ada kampung yang namanya Kampung Sumput. Kampung Sumput itu adalah ahli di mana orang-orang yang keceklek, patah tulang, belingsing, pedot. Itu dekat rumah. Nah, kenapa itu tidak di-branding oleh Dinas Pariwisata sebagai kampung pengobatan tradisional? Tradisional. Masuk di OPK pengetahuan oke. tradisional. Iya. Jadi di situ orang-orang selain minta berobat tangannya kejatuhan kan boleh juga orang mau tahu tentang Edukasi minyaknya, ya. minyaknya, Komposisinya. ya cara bikinnya mijetnya, juga mungkin. cara mijetnya, treatmentnya apa yang menarik buat saya. Iya. Pas yang kedua, ini jualan orang ini, jualan orang ahli Pinter ya. pijet gitu. Karena Ibu tadi ngomong ada traditional machine, traditional pijet, ada shiatsu machine, ada yang ahli hancur-hancuran mesin yaitu tulang-tulangnya itu. Nah, kenapa itu tidak di branding? Iya. Kalau tempat itu di branding kan bisa branding. Oh, di sini adalah tempat wisata pengobatan tentang patah tulang. Oh, ini tempat pengobatan. Oh, di Jolotundo itu air minumnya tidak hanya sekedar datang, tapi bisa menjual khusus di Sparta memberikan hadiah untuk pengganti itu botol jualan air mineral Jolotundo untuk semua ini loh jenis RHO. Ternyata air Jolotundo itu dijadikan alat infus oleh orang-orang untuk menjadi lebih glowing. Ada riset bahwa orang yang sudah umur 50 ternyata kekuatan badannya seperti bayi karena konsumsi dari air Jolotundo yang dijadikan infus. Karena saya salah satunya kemarin itu menjadi naracoba, bukan naracoba. Berapa lama? Saya sudah rahasia gitu. Kayak umurnya Lebih 25. muda berapa lama ini Mas? 25. Kan jangan diceritakan nanti tetangga rumahnya. Nah, itu ya jadi destinasi-destinasi itu harus Benar. Mulai. oleh di Sparta walaupun hanya branding. Pasar seni, tempat destinasi, tempat ini dijadikanlah mereka itu sehingga ekosistem di daerah sana masyarakat diajak. Kon dodolan iki yo. Pasar kembang. Kenapa kok bunga itu dari Malang, dari Pandaan masuk ke pasar kembang dengan harga murah? Sampai beli di daerah sangat mahal. Nah, kok bisa di Surabaya lebih murah, di tempatnya kok jadi mahal? Lebih mahal ya kan? Nah, ini ada persoalan apa? Kan kayak gitu. Iya. Nah, maksud saya disitulah sebenarnya orang mulai ritual-ritual seperti itu kan bukan persoalan tafsirnya itu dijelaskan. Ritual ini kok ada buah, kok ada kembang. Sing bahaya itu kembangnya ati apa kembang iki, sing bahaya itu buah ati apa buah iki. Kan begitu. Itu edukasi sebenarnya. Iya, betul. Sehingga kebudayaan itu menjadi laris, bukan menjadi seperti syirik dan tidak syirik. Jadi edukasi kebudayaan penting kan begitu. Yang terakhir yang saya inginkan bahwa di Sparta ini harus hadir untuk melakukan interkoneksi dengan semua sistem. Jadi Interkoneksi. DKJT ini Pentaheliknya jalan lah ya. ya inilah yang sebenarnya menjadi kita ini
harus melindungi dong. Potensi seniman, potensi ada sumber daya manusia adalah senimannya, potensi alam adalah sumber daya baik yang di dalam maupun di atas, atau yang ditanam atau yang tidak tertanam. Karena apa? Bu Evi lihat ini barongan apa gaib kan gitu. Jadi tangible intangible, apa isoteri dan eksoteri itu kan menjadi sesuatu yang bisa dijual kalau kita paham. Jadi jangan ini pas langsung masuk dalam keyakinan, tapi ini harus dimasukkan di dalam pariwisata. Suges pariwisata itu penting untuk mendatangkan effort ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jadi tidak lalu sugesti ini membuat orang menjadi ketakutan. Harus datang dan beli, sehingga membeli sugesti kesenian itu bisa berdampak pada ekonomi masyarakat, begitu sih sebenarnya. Terima kasih Mas Taufik Monyong, nih sangat elaboratif ya. Kalau ada lowongan staf ahli mungkin bisa. Oke, pemirsa budaya, ini PR yang cukup berat ya buat Bu Evi ke depannya, tapi tenang. PR kita bersama lah. Iya, tenang aja Bu. Ini maksudnya kita Bu Evi nggak sendirian. Ada kita, ada teman-teman pemirsa budaya dan seniman yang ada di sana. Kita nanti akan terus menjalin komunikasi ya. Kita tunggu juga Bu nanti bagaimana Ibu membuat program ngobrol bersama seniman mungkin. Bismillah. kita tagih bersama nanti pemirsa budaya. Jadi itu tadi sekaligus mengakhiri perbincangan di podcast DKJT kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.